Perkenalkan nama saya, Fitri Rianita, saya dari kelas 10. Saya akan membahas tentang metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. A. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah atau prosedur ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan suatu ilmu pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul terhadap suatu fenomena atau gejala alam dapat terjawab dengan penalaran dan pembuktian secara objektif melalui penelitian dengan adanya metode ilmiah. Karakteristik penelitian ilmiah. Karakteristik metode ilmiah ada 4, yaitu objektif, metodik, sistematik, berlaku, umum. B. Karakteristik metode ilmiah. 1. Objektif. Pengetahuan sesuai dengan objek yang diamati dan didukung oleh fakta empiris, tidak didasarkan atas persepsi peneliti atau orang lain. 2. Metodik. Pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. 3. Sistematik. Pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. 4. Berlaku umum. Pengetahuan berlaku untuk semua orang, tidak perorangan atau kelompok tertentu dengan cara eksperimen yang sama dan memperoleh hasil yang sama. Unsur-unsur metode ilmiah. C. Unsur-unsur metode ilmiah. 1. Karakteristik pengamatan dan pengukuran. 2. Hipotesis penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. 3. Prediksi berupa penjabaran secara logis dari hipotesis. 4. Eksperimen merupakan pengujian dari pengamatan, pengukuran, dan hipotesis. 5. Evaluasi dan pengulangan berupa simpulan hasil dari semua langkah sebelumnya. Kriteria metode ilmiah. D. Kriteria metode ilmiah. 1. Berdasarkan fakta. 2. Bebas dari prasangka dan tidak bersifat pertimbangan subjektif. 3. Menggunakan prinsip analisis dengan menggunakan pemecahan secara logis. 4. Perumusan masalah yang dimulai dengan menyusun hipotesis sehingga dapat mencapai sasaran dengan tepat dan akurat. 5. Menggunakan ukuran yang objektif. 6. Menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif. Karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah. 1. Bersifat kritis dan analitis. 2. Bersifat logis. 3. Bersifat objektif. 4. Bersifat empiris. 5. Bersifat konseptual. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. 5. M&D analisis data. 6. Membuat simpulan. 7. Menulis lapor ilmiah. Saya akan menjelaskan satu persatu pengertian beserta contoh dari masing-masing langkah metode ilmiah tersebut. F. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. Observasi awam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa minyak dan air tidak dapat bercampur dan cenderung membentuk lapisan terpisah. Perumusan masalah, mengapa minyak dan air tidak dapat bercampur dan membentuk lapisan terpisah. 2. Mengumpulkan informasi atau kajian pustaka, pencarian literatur, mencari jurnal ilmiah, artikel, dan buku tentang sifat fisik dan kimia air dan minyak, mencari informasi tentang polaritas molekul, ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan entropi. Informasi yang diperoleh. Air adalah molekul polar yang memiliki muatan parsial positif pada atom hidrogen dan muatan parsial negatif pada atom oksigen. Molekul air membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Minyak adalah molekul nonpolar yang terdiri dari rantai hidrokarbon. Molekul minyak berinteraksi melalui gaya van der Waals yang lemah. Entropi sistem cenderung meningkat ketika molekul-molekul yang sejenis berkumpul bersama. 3. Menyusun hipotesis. Hipotesis 0 hal
Tidak ada perbedaan energi interaksi antara molekul air-air, minyak-minyak, dan air minyak yang menyebabkan keduanya tidak bercampur. Hipotesis alternatif H1, perbedaan energi interaksi antara molekul air-air, minyak-minyak, dan air minyak menyebabkan keduanya tidak bercampur. Hipotesis spesifik, air dan minyak tidak bercampur karena molekul air lebih kuat berinteraksi satu sama lain melalui ikatan hidrogen, sementara molekul minyak hanya berinteraksi lemah melalui gaya van der Waals. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. Variabel independen, jenis zat air dan minyak. Variabel dependen, tingkat pencampuran, tercampur atau tidak tercampur. Variabel kontrol, suhu, tekanan, volume air dan minyak, dan wadah yang digunakan. Kelompok perlakuan, campuran air dan minyak. Air murni sebagai kontrol, minyak murni sebagai kontrol. Rancangan percobaan, deskriptif dengan pengamatan visual dan pengukuran tegangan permukaan. Prosedur eksperimen. 1. Siapkan wadah bersih dan kering. 2. Masukkan air dan minyak dengan volume yang sama. Misalnya, 50 ml ke dalam wadah. 3. Amati campuran tersebut selama beberapa menit. 4. Catat, apakah air dan minyak bercampur atau membentuk lapisan terpisah. 5. Ukur tegangan permukaan air, minyak, dan campuran. Air minyak menggunakan tensiometer. 6. Ulangi langkah 1-5 sebanyak 3 kali. Lokasi, laboratorium kimia. Periode waktu, 1 minggu termasuk masa persiapan. 5. Menganalisis data. Pengumpulan data, catat hasil, pengamatan visual dan nilai tegangan permukaan. Analisis kualitatif, deskripsikan bagaimana air dan minyak berinteraksi, membentuk lapisan terpisah atau tidak. Jelaskan perbedaan sifat fisik dan kimia air dan minyak. Analisis kuantitatif, bandingkan nilai tegangan permukaan air, minyak, dan campuran air minyak. Hitung perubahan energi bebas Gibbs untuk proses pencampuran. Software Microsoft Excel untuk analisis data sederhana. 6. Membuat kesimpulan, air dan minyak tidak bercampur karena perbedaan polaritas molekul. Molekul air lebih kuat berinteraksi satu sama lain melalui ikatan hidrogen, sementara molekul minyak hanya berinteraksi lemah melalui gaya van der Waals. Perbedaan interaksi ini menyebabkan keduanya membentuk lapisan terpisah. 7. Menulis laporan ilmiah. Judul, investigasi mengapa minyak dan air tidak bercampur, immiscibility. Abstrak, ringkasan singkat mengenai tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Metode penelitian, rincian tentang desain eksperimen, perlakuan, variabel, alat dan bahan, serta prosedur pengumpulan data. Hasil, deskripsi visual interaksi air dan minyak, serta nilai tegangan permukaan. Pembahasan, interpretasi hasil, penjelasan tentang polaritas molekul, ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan entropi. Simpulan, ringkasan temuan utama dan implikasinya. Daftar pustaka, semua sumber yang digunakan dalam penelitian, lampiran, data mentah, foto-foto eksperimen, dan informasi pendukung lainnya.